Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saya berada, senang sekali boleh berjumpa dengan saudara. Hari ini Pastor Edmund, senior pastor, boleh bersama kita dalam ibadat tengah minggu kita. Dan saya Pak Ari dan Pak Jia di sini. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa dan saya percaya akan mengubahkan kita, cara pandang kita, persepsi kita. Tapi sebelumnya kita ingin memuji Tuhan. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang baik. Berkati pembicaraan kami hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, agar menjadi berkat tidak hanya bagi kami, tetapi bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Saudara, kita akan berbicara tentang belas kasihan. Sungguh luar biasa, kita sudah melakukan pembicaraan di dalam firman Tuhan, yaitu ketika Yesus berkhotbah di bukit. Dan hari ini kita memasuki pokok pembicaraan yang kelima, yaitu berbelas kasihan. Saya akan baca di dalam Matius 5 ayat ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Saudara sekalian, murah hati, dimanapun kita menyukai orang bermurah hati kepada kita. Dan kita akan menunjukkan kemurahan hati kepada banyak orang. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana orang Kristen, bagaimana murah hati itu harus ada dalam kehidupan Kristen, dan apa itu murah hati dan mengapa saya harus bermurah hati. Terus bagaimana kita bisa mengembangkan kemurahan hati dalam kehidupan kita, berbelas kasihan kepada orang-orang. Amin. Ya, di sini Pastor Emma akan menjelaskan bagi kita apa itu murah hati bagi orang Kristen ya. Orang dunia juga murah hati. Ya, Pastor. Apa yang dituntut dari sebagai orang Kristen untuk bermurah hati? Pastor Ari, Pastor Rimia, ini kalau bahasa Indonesia ya, murah hati itu juga kita gunakan perkataan ini belas kasihan, dan juga rahmat ya. Ya, rahmat. Jadi ini ketiga-tiga ini artinya sama. Nah, ini pengertian murah hati ini mungkin ada sedikit sulit ya. Nah, sebelum kita jelaskan ya, perbedaan di antara murah hati, rahmat atau belas kasihan dengan kasih karunia. Kasih karunia, belas kasihan. Kasih ya. Kasih karunia artinya sesuatu yang kamu tidak layak menerima,
saya memberikan kepada Pastor Ari. Ya. Ya, kamu tidak layak dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi. Tidak layak menerima karunia-karunia dari Tuhan, tetapi Tuhan mengurniakan. Itu kasih karunia. Kasih karunia. Karena Tuhan mengasihi, Dia memberikan, mengurniakan. Nah, kalau rahmat, belas kasihan, ini artinya beda. Itu langsung beda ya. Kamu layak dihukum, tetapi tidak dihukum. Ini yang layak menerima penghukuman. Ini yang tidak layak menerima segala sesuatu. Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan karunia, berkat. Ini yang layak menerima, tapi menerima penghukuman. Tuhan tidak memberikan penghukuman. Beda ya ini. Jadi karena kasih Tuhan, kasih karunia, belas kasihan, ya itu beda dua. Beda. Nah, yang kita karena kita orang berdosa yang sudah bersalah, kita harus dihakimi dan harus dihukum. Ya. Tetapi Tuhan tidak menghakimi kita dan tidak menghukum kita. Dia menghakimi anaknya Yesus Kristus dan Dia menghukum anaknya Yesus Kristus. Jadi kita tidak dihukum dan tidak dihakim. Nah, karena Tuhan itu belas kasihan terhadap kita, kita juga harus belas kasihan terhadap orang lain. Kita yang harus dihakimi dan dihukum, tidak. Langsung kita juga tidak menghakimi orang lain dan tidak menghukum mereka. Itu belas kasihan. Iya, jadi cara yang sama Tuhan perlakukan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan tidak menghukum kita, tapi hukuman atas Yesus. Demikian ketika orang bersalah kepada kita, ya kita mengampuni. Dia memang seharusnya dihukum gitu ya, karena bersalah kepada kita. Kita tidak menghakimi. Kalau kita tidak menghakimi, kita tidak menghukum. Tidak menghukum, Ya. kita tidak perlu mengampuni. Ya, berarti kita sudah berbelas kasihan ya Pastor ya. Kita sudah berbelas kasihan kepada orang itu kalau kita tidak menghakimi, tidak menghukum. Iya. Sama hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Ya, seringkali ya tadi kan Pastor Arik bilang ya, sekarang saya mengampuni. Nah, ini mengampuni ini problem. Kalau saya tidak menghakimi Pastor Ari, langsung saya tidak akan menghukumi Pastor Ari, langsung saya tidak perlu mengampuni. Hanya orang yang sudah dihakimi yang perlukan pengampunan. Ya. Jadi yang bilangnya ini konsep mindset, yang pemikiran yang saya mengampuni, seringkali mereka sudah menghakimi tetapi tidak menghukumi. Langsung karena saya sudah mengampuni. Tapi problemnya ini menghakimi. Hanya Tuhan yang menjadi hakim. Ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa katakan saya mengampuni. Ya. Ada satu firman Tuhan mengatakan memang di dalam Exodus atau Keluaran 3:4-6 dikatakan Tuhan Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Kita harus meneladani Tuhan kita. Dia sudah mengampuni kita. Demikian kita harus berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, sekarang Pastor, kita sudah tahu mengapa kita harus berbelas kasihan ya kepada orang lain. Terus bagaimana saya bisa mengembangkan hari lepas hari untuk memberikan belas kasihan kepada orang itu nggak layak, tapi saya harus. Ini yang sejak praktik sekarang ya. Ini praktik. Nah, ini menghakimi ini setiap hari kita ada menghakimi orang ya. Kita lihat orang ini gemuk, bilangnya ini makan banyak. Ya, ini kalau bahasa Indonesia apa? Gluttony, rakus ya. Rakus. Itu sudah menghakimi. Ya, mungkin ada alasan lain kenapa dia gemuk ya, besar ya. Mungkin size-nya memang besar ya. Kita tidak tahu, mungkin dia tidak makan, dia juga besar. Ya. Ataupun ada orang mungkin dia hari ini marah-marah, jadi kita menghakimi dia. Mungkin ada alasannya, mungkin anaknya sakit atau apa, sudah kehilangan kerja mungkin. Ya, mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu konteks ya. Nah, kita menghakimi dia. Nah, jadi ini yang negatif sering kali ya. Saya juga gitu loh selalu. Kita belajar Pastor. Jadi kita harus jadi positif. Ya, kita harus jangan menghakimi. Langsung kita
ada pemikiran yang lebih positif. Mungkin ya ada alasan yang lain. Oh, saya mungkin tidak tahu, langsung saya tidak mau mengatakan segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita biasanya lebih mudah memikirkan pemikiran yang positif. Mengasihi orang. Ya. Buat orang yang kita kasih, kita pasti lebih sabar, luar biasa sabarnya. Lebih murah hati, luar biasa. Karena kita mengasihi orang itu ya. Nah, sebelum kita kenal ibu dulu ya itu dulu masih pacaran ya. Banyak kasih ya. Wah, dia datang lambat, semua kita understanding, tidak apa semua. Karena kasih, kita pikirnya positif semua. Ya, karena ada kasih. Jadi saya boleh simpulkan sedikit, Pastor Edmund. Berbelas kasihan itu semua landasannya harus kasih. The fondasi dari berbelas kasihan kepada orang yang jahat, kepada orang yang berdosa, yang berbuat salah kepada kita, landasannya kasih. Satu-satunya ya. Ya, memang kasih itu tidak hanya berbicara pengetahuan, juga action. Mercy atau berbelas kasihan juga berbicara tentang actionnya. Pak Jar mungkin ada yang mau ditanyakan. Mau bertanya, Pastor. Seringkali orang mengambil keuntungan, take advantage dari belas kasihan kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena seringkali kita diuji, datang lalu kita berbelas kasihan, lalu berbelas kasihan lagi, dan seolah-olah itu terus-menerus seperti mencari keuntungan dari kita. Itu memang praktik juga. Jadi Pastor Yeremia tadi bilangnya dia menguji ya, tadi bilang dia menguji apa? Belas kasihan kita. Kan itu baik. Dia sedang menguji kita. Apakah kita ini benar-benar? Ya, dia menguji. Ya. Tetapi Tuhan, jadi itu yang baik. Ya, kalau dia orang tidak percaya, dia menguji. Ini benar-benar ini mengasihi saya, gitu ya. Karena ketidakmatangan mereka, seringkali mereka menguji juga. Atau juga kadang-kadang karena mereka tidak percaya, mereka menguji. Jadi kita tidak tahu, ya. Mungkin kita tahu juga, ya. Jadi kita yang nomor 2, kita harus ada hikmat. Kan Tuhan sudah berikan roh hikmat, ya. Kita harus ada hikmat, ya. Hikmat untuk menolak yang seringkali kadang kita tidak perlu memberi belas kasihan lagi. Gitu. Bukan tidak memberi belas kasihan, tetapi memberi belas kasihan itu ada banyak jenis. Okay. Ada banyak jenis, gayanya beda-beda. Jadi mau kreatif ya. Betul. Tapi yang kita katakan, kita tidak mau menghakimi. Ya memang seperti Pak Jar tadi contohkan, memang dilema Pastornya. Kadang orang take advantage, mengambil keuntungan dari kita. Ya memang ya benar, kita punya hikmat. Tapi yang paling penting kita harus punya belas kasihan didasarkan kasih. Ya, kenapa Saudara? Karena Yesus sendiri ingin kita memiliki, Yesus merindukan untuk kita memiliki belas kasihan. Di dalam kitab Matius 9 ayat 13 mengatakan, "Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, kita belajar hari ini, Tuhan kita, Allah kita ada belas kasihan. Kita merasakan belas kasih dari Tuhan. Kalau enggak, kita sudah pasti dihukum. Yang kedua, Yesus menghendaki saudara dan kita semua orang percaya berbelas kasihan. Merindukan untuk menjalankan belas kasihan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin ada pastor bisa kasihkan pesan terakhir atau nasihat lain. Ini belas kasihan. Saya tidak ngerti kalau balas itu apa ya bahasa Indonesia, tapi mungkin yang lebih baik perkataan itu balas kasih. Balas kasih ya. Kamu tidak memberikan saya kasih, tetapi saya membalas dengan memberi kasih. Itu yang opposite ya, bedanya adalah balas dendam. Kamu memberikan saya dendam, saya beri dendam kembali. Jadi balas diberikan kasih ini menjadikan saya orang yang positif, yang mengasihi. Tetapi bila saya membalas dendam, saya menjadi orang yang dendam, yang negatif ya. Kalau dendam itu kalau bahasa Inggris itu resentful ya. Jadi saya menjadi orang yang tidak mengampuni dan ada kepahitan. Dendam itu kepahitan, bukan saja tidak mengampuni ya. Jadi ini pilihan kita ya. Apakah saya adalah seseorang yang sering dan selalu membalas dendam atau membalas kasih?
bukan memberi kasih. Memberi kasih ini secara neutral, saya memberi kasih. Tetapi membalas kasih ini yang negatif tetapi kembali positif. Oke. Ya, seringkali kita kalau diberikan negatif, kita dikembalikan negatif. Kalau Paulus katakan buku Roma, overcome evil with good. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, mengalahkan kejahatan itu adalah membalas kasih. Karena kasih itu kebaikan. Ya. Ya. Ya, saudara, hari ini mungkin firman Tuhan berbicara kepada saudara, mungkin saudara yang mendendam, ada kepahitan. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kita bahwa Yesus menginginkan kita untuk membalas dengan kasih. Hilangkan segala dendam, kepahitan. Saudara, kita sudah menerima kasih dari Tuhan, kita harus membalas dengan kasih. Haleluya. Firman Tuhan saya percaya bisa mengubahkan kita semuanya. Ya, kita belajar, kita juga belajar dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, topik hari ini kita ambil dari buku karangan Pastor Edmund, ya, bahasa Inggris, tapi di sini kita sudah terjemahkan dalam judul Sisi Surga sebelah sini. Pak Ari yang terjemahkan? Ya, bersama dengan satu rekan lain lagi. Sungguh menarik kali ini, ada beberapa topik lagi akan kita lanjutkan. Ya, luar biasa, dan saya dan kita ICA Jemaat Indonesia akan memberikan kepada teman-teman yang mungkin ada di Indonesia, ya. Untuk teman-teman di Indonesia, kalau saudara ingin, kita akan memberikan dengan cuma-cuma, ya, tapi saudara harus menghubungi kami dengan alamatnya dan kami akan mengirim kepada saudara. Secara cepat, saudara, teman terbatas yang akan kita bagikan kepada jemaat Tuhan di Indonesia. Amin. Haleluya. Pastor Emma boleh berdoa bagi kita saat ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan yang memberikan kasih karunia dan juga belas kasihan buat kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa tetapi Tuhan menyelamatkan kami, tidak menghakimi dan tidak menghukumi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami juga seperti Yesus tidak menghakimi dan tidak menghukumi orang lain yang melakukan kejahatan atau kesalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kami supaya kami bisa mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya.